Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Materi kita kali ini yaitu tentang khabar jumlah ismiyah. Di mana khabar jumlah ismiyah atau khabar tidak ada kecuali bila ada mubtada. Dan inilah bentuk mubtadanya. Ada mubtada yang bentuknya ma'rifah ya. Contohnya misalnya seperti profesi dan lain-lain, maka perlu diberikan alif lam. Al-mudarrisu, al-mudarrisani, al-mudarrisuna, sampai al-mudarrisatu. Kemudian ada juga mubtada yang alam, yaitu nama orang ya. Seperti Salim, kemudian Salim dan Zaid, dua orang laki-laki. Salim, Zaid, Tariq, tiga laki-laki atau lebih, dan lain-lain. Dan di bawahnya ini bentuk muannasnya. Kemudian setelah mubtada, materi kita tentang apa? Khabar jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Maka khobar jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar, dan pada mubtadanya itu terdapat dhamir. Seperti itu. Di mana dhamir di sini kembali kepada Salim. Contohnya kalau kita perhatikan dan kita artikan, Salim rumahnya besar. Apakah tepat apabila dhamir di sini kembali kepada Salim? Coba kita artikan. Rumah di sini rumah siapa? Rumahnya di sini kembali ke siapa? Ke Salim. Maka yang tepat dhamir di sini hu huma hum ha huma hunna kembali kepada mubtada yang pertama ya. Huma dua laki-laki, hum tiga laki-laki, ha satu perempuan, dan seterusnya. Sedangkan yang bersambung dengan dhamir apa? Baitu. Kata baitu di sini yang bersambung dengan dhamir. Inilah yang harus sama jenis dan jumlah dengan kabirun, dengan kata berikutnya, seperti itu. Begitu juga contoh yang muannas, Maryamu ghurfatuha kabiratun. Yang harus sama jenis dan jumlah yang mana? Dhamir ha di sini dengan mubtada yang awal, kemudian yang bersambung dengan dhamir apa di sini? Ghurfatu. Ghurfatu di sini harus sama jenis dengan kabiratun, seperti itu. Makanya di sini saya bedakan warna tulisannya. Dhamir warna hitam maksudnya sama dengan sebelumnya karena sama-sama warna hitam. Adapun yang merah sama ketentuannya harus sama jenis dan jumlah dengan kata berikutnya karena sama-sama merah warnanya. Adapun ketentuannya yaitu harus sama JJ, mubtada khabar, keseluruhan ketentuannya sama dalam jenis dan jumlah, seperti itu. Toyib, coba kita mengerjakan latihan soal yang ada. Nah, yang ini dia. Coba kita bun di sini letakkan di titik-titik, kemudian tentukan dhamir yang tepat. Nah, di sini Zainab. Zainab di sini. Oke. Zainab di sini satu perempuan. Maka dhamirnya apa yang tepat? Nah, jangan lupa penentuan dhamirnya menggunakan yang ini. Karena kita baca bersama-sama hu huma hum ha huma hunna. Jadi jangan sampai ketika domir tersebut ingin disatukan dengan isim jadinya baitu huwa, salah ya. Yang betul baituhu. Kemudian baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna. Yang berbeda adalah satu laki-laki, satu perempuan, dan satu laki-laki ya. Maka apabila ingin disambungkan dhamir tersebut menggunakan yang ini. Zainab satu laki-laki, Zainab satu perempuan, maka yang tepat apa? Kita buha. Ini juga sama. Ya Dun, kira-kira dhamir yang tepat apa? Dilihat sebelumnya. Oh, di sini haurah satu perempuan, maka ya duha dan tanwinnya dihilangkan ya. Bila bersambung dengan dhamir, tanwinnya dihilangkan. Sebagaimana
di contoh yang ini ya. Aslinya baitun jadi baitu, hilang tanwinnya. Berikutnya Umar dan Ahmad. Di sini dua laki-laki, dua laki-laki, domirnya apa? Huma. Maka jadi apa? Ma'hadu huma. Begitu juga yang nomor 4. Di sini at-talibatani, dua perempuan. Huma hum. Kemudian kalau perempuan ha itu satu perempuan, huma dua perempuan. Maka yang tepat adalah ghurfatu huma, seperti itu. Karena humanya tersebut kembali ke mubtada yang awal ya. Adapun soal berikutnya, soal lainnya silahkan dijawab sendiri-sendiri. Berikutnya Umar, Khalid, Zakaria, tiga laki-laki. Tiga laki-laki apa domirnya? Huma, hum. Nah, maka yang tepat domirnya apa? Hum, seperti itu. Maka jadinya apa? Rihlatu hum. Begitu juga al-muwazzafuna. Ada wawuna, berarti ini jamak laki-laki. Maka domirnya sama seperti yang atas, karena sama-sama jamak laki-laki. Amaluhum, seperti itu. Adapun yang nomor 4 ini ya, at-talibatu, ini tanda jamak perempuan. Karena ada alif dan ta yang seperti ini. Jamak perempuan apa? Kita mulai dari ha, huma, hunna. Maka jadi apa? Faslu hunna. Seperti itu ya. Ini juga masih sama, silahkan dijawab. Maka launu di sini domirnya apa yang tepat? Dilihat kata sebelumnya. Begitu juga ilmu di sini domirnya apa yang tepat nih untuk mengisi titik-titik di sini? Dilihat kata sebelumnya ada alif nih, maka jadi apa nih? Seperti itu. Begitu juga nomor 3 dan 4 silahkan dijawab ya. Dengan melihat kepada domir yang ada di sini, satu laki-laki, maka jadi ini dua laki-laki ini, tiga laki-laki hum, satu perempuan ha, dua perempuan huma, tiga perempuan hunna, seperti itu. Adapun yang terakhir yaitu ini ya. Maka penentuannya seperti apa? Apakah laki-laki atau perempuan? Penentuannya dilihat dari yang bersambung dengan dhamir. Apa yang bersambung dengan dhamir? Yaitu launu. Launu di sini muzakkar atau muannas? Oh, muzakkar. Maka yang tepat apa jawabannya? Azraqu. Nah, ini yang tepat. Begitu juga ainu. Yang bersambung dengan huma apa di sini? Ainu. Ainu di sini muzakkar atau muannas? Tentu muannas karena dia berpasangan, atau orang Arab mengatakan bahwa ainun itu muannas. Karena muannas, pilih kata yang jenisnya muannas seperti itu ya, yaitu zarqau. Fawaz dan Hafsah mata mereka apa? Biru, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3, nah ini agak beda sedikit ya. Di mana hunna di sini sama JJ dengan yang ini sebelumnya. Adapun yang bersambung dengan hunna apa? Hiwayatu, sama JJ dengan setelahnya. Hiwayatu ini ada alif ta. Alif ta tanda jamak perempuan. Namun apakah jawabannya jamak perempuan juga? Tentu tidak. Karena ini hiwayatun itu artinya hobi, dan hobi tidak berakal. Masih ingat, jamak tidak berakal dianggap satu perempuan. Maka yang tepat yang sama terkait ketentuan jenis dan jumlahnya yang mana? Karena hiwayatun satu perempuan, maka jawabannya pun juga satu perempuan, yaitu mukhtalifatun. Seperti itu. Jadi apabila bentuknya itu jamak dan jamaknya tidak berakal, dianggap satu wanita. Pasangannya pun juga harus satu wanita. Kita ulangi kembali, dhamir hu di sini mengikuti kata sebelumnya. Adapun yang bersambung dengan dhamir apa? Launu, mengikuti jenis jumlah setelahnya, seperti itu. Begitu juga nomor 2, huma di sini mengikuti sebelumnya. Sedangkan yang bersambung dengan huma apa? Ainu.
sama JJ dengan setelahnya dan begitu seterusnya ya. Jadi semoga bermanfaat apa yang disampaikan dan bisa dipahami dengan baik. Diingat yang namanya mubtada khobar wajib sama jenis sama jumlah. Khususnya khobar jumlah ismiyah itu penentuan jenis jumlahnya yaitu domir harus sama jenis jumlah dengan mubtada yang awal. Adapun yang bersambung dengan domir apa di sini? Baitu harus sama jenis dan jumlah dengan setelahnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.